Yang kami hormati Ketua Rois Suriah MBCNU Kecamatan Lenteng, yang kami hormati Ketua MBCNU Kecamatan Lenteng, yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Sumeneb, dan juga beserta pengurus yang lain telah hadir. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Lenteng, yang terhormat Ketua Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Lenteng, beserta seluruh pengurus yang hadir pada pagi hari ini, seluruh banom dan juga undangan yang bersedia hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wala quwwata illa billahil azim, amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri kegiatan 2 tahunan Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Lenteng, yaitu Konferensi Anak Cabang Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Lenteng. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap atas baginda kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin serta undangan yang berbahagia, kami sebagai pembawa acara akan menyampaikan beberapa acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah dengan harapan acara pada pagi hari ini dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Subhanallah dan Mars Ansor. Kepada yang bertugas dipersilakan, hadirin dimohon berdiri.
Acara selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pembinaan Anak Cabang Kecamatan Lenteng kepada sahabat Sukron SPDI, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati jajaran pengurus pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Sumeneb, hadir di tengah-tengah kita sahabat ketua Kiai Kumri Rahman, ada sahabat Muzani, sahabat Harir dan Herman dan Ainul dan yang lain juga. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Lenteng, yang saya hormati Ketua MWC NU Kecamatan Lenteng, yang saya hormati juga Rois beserta seluruh pimpinan lembaga dan Banung, hadir di tengah-tengah kita ada Fataya dan Perguno dan Wisnu. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan pagi ini kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini dalam rangka pembukaan konferensi anak cabang Kecamatan Lenteng. Mudah-mudahan konferensi kali ini berjalan dengan lancar dan bisa menghasilkan pemimpin yang
Kedua kalinya sholawat dan salam mudah-mudahan tetap mengalir deras pada kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita minal zulumati ila nur. Sahabat-sahabat yang saya hormati, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Pertama, tentu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah ikut serta dalam mensukseskan acara pada hari ini. Kami juga atas nama PAJ mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat pengurus di tingkat PAJ dan Lanting dan jajaran Satkoryon yang telah setia menemani kami selama kepengurusan kurang lebih dari 2 tahun ini. Karena terus terang tanpa ajudan semua kami tidak ada artinya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran pengurus cabang dan MWC yang selalu memberikan motivasi dan arahan-arahan kepada kami dalam menjalankan amanah ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semua termasuk Profika semoga tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap eksis dalam menjalankan tugas masing-masing. Dan tentu banyak hal kekurangan baik pada acara kali ini dan roda kepemimpinan kami selama 2 tahun, tentu banyak kekurangan dan banyak hal-hal yang perlu disempurnakan oleh kepengurusan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kami atas nama panitia dan mewakili pengurus pimpinan cabang mengucapkan mohon maaf yang tiada batasnya. Akhirnya dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Camat Kecamatan Lenteng kepada yang terhormat Bapak Teguh Satrio, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Yang saya muliakan jajaran MWC NU Kecamatan Lenteng, kemudian saya hormati Ketua PJ Ansor Kabupaten Sumeneb beserta seluruh pengurus yang hadir. Kemudian yang saya hormati pula jajaran pengurus PAC Ansor Kecamatan Lenteng. Kemudian saya hormati seluruh hadirin hadirat peserta atau undangan pada acara konferensi pengurusan cabang GP Ansor Kecamatan Lenteng. Alhamdulillah, puji syukur bersama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bersama masih bisa berada dalam keadaan sehat walafiat. Kiranya rasa syukur ini tentunya tidak bosan dan wajib hukumnya kita perbanyak di situasi sekarang di mana sehat itu semakin mahal. Jadi kita masih berada di situasi pandemi COVID-19 di mana sehat itu mahal, kemudian kita bisa bernafas dengan tanpa pakai masker itu mahal, termasuk di Kabupaten Sumeneb. Jadi sebagai informasi, hampir setiap hari itu di kota Sumeneb itu pemakaman COVID-19 protokol. Jadi ini perlu saya sampaikan kepada kita semua bahwa kita masih belum lepas di situasi pandemi. Takutnya lupa karena di Indonesia rasanya normal-normal saja, cuman ketika masuk ke kota karena ada operasi justisi
Selanjutnya saya secara pribadi di awal sambutan ini menyampaikan selamat kepada pengurus besar Ansor Gili Ansor, karena Ansor 1 sudah menjadi menteri agama. Ini perlu kita syukuri dan perlu kiranya menjadi perhatian, karena kembali Menteri Agama kembali ke hitohnya NU. Jadi salah satu alhamdulillah Gus Yakut Qaulil Qomas dipercaya untuk menjadi Menteri Agama Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian saya hormati, di konferensi anak cabang ini kiranya besar harapan bagi saya pribadi dan tentunya wajib bagi kita semua bagaimana berpikir atau merumuskan kedepannya itu Ansor akan seperti apa. Bagaimana Ansor ini tetap eksis bukan hanya sebagai penjaga Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi lebih besar lagi menjadi penjaga dari keutuhan NKRI. Kenapa perlu saya sampaikan seperti itu? Karena kalau kita melihat, mengamati perjalanan bangsa ini, mulai dari tingkat atas, mulai dari tingkat pusat di Jakarta sana sampai ke bawah. Kemudian kalau kita aktif juga di media sosial, ini rasa-rasanya ke depan tantangan Ansor ini semakin berat. Tapi alhamdulillah sekarang di jajaran Menteri Agama, di struktural birokrasi pemerintah sudah ada dipercaya representasi dari Ansor dan representasi dari Nahdlatul Ulama. Tentunya ini menjadi modal besar bagi Ansor mau seperti apa. Jadi saya sendiri di Lenteng sudah 4 tahun. Jadi alhamdulillah sudah mulai ada peningkatan dan pergerakan dari Ansor sendiri. Jadi intinya bahwa tantangan yang dihadapi oleh Ansor itu dengan era informasi yang semakin cepat ini juga harus berkembang dan harus juga bisa mengikuti. Jadi bagaimana saudara-saudara nanti yang aktif dipercaya menjadi pengurus anak cabang sudah mulai berpikir milenial. Jadi kita sudah tidak bisa lagi mengandalkan atau memakai cara-cara konservatif, sudah kalah. Ya, sekarang zamannya milenial, generasi Z sudah ya, EGZ sudah generasi paling akhir sudah. Jadi memang benar sekarang generasi akhir zaman sudah. Jadi saudara-saudara yang patut bersyukur masih ada semangat, masih ada keinginan untuk aktif di organisasi-organisasi kemasyarakatan, mobil khusus organisasi yang menjadi badan otonom dari Nahdlatul Ulama. Ini perlu disyukuri dan perlu kiranya bukan hanya bangga sebagai pengurus saja, tetapi bagaimana bisa memberikan arti, memberikan makna, memberikan peran seluas-luasnya dengan baju yang kita pakai, tentunya sesuai dengan tujuan dari organisasi. Mungkin kalau saudara-saudara aktif di media sosial, kalau kita pelajari yang trending itu setiap hari justru dari paham yang ekstrim kanan.
jadi faham khilafah dan lain sebagainya. Ini perlu bagaimana caranya di medsos itu dikuasai oleh ahli sunnah wal jamaah. Ini kan urusannya anak-anak muda. Mana bikin sabar pun tak mikir urusan Twitter, Facebook tak kira sudah. Tak kacapok karena beliau lahirnya kada gedung lahir. Nah, jadi kita yang lahir belakangan ini ya mari kiranya kita bersama-sama dengan apa yang kita bisa untuk mewarnai media, mewarnai dunia maya. Karena sebenarnya kalau dari segi jumlah, ekstrim kanan itu jumlahnya tidak terlalu banyak, tidak sampai mungkin berapa 10% tidak sampai dari seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Tapi mereka bisa mewarnai media sosial, bisa mewarnai dunia maya. Nah, ini yang perlu menjadi tantangan kita bersama, khususnya di Ansor ini. Bagaimana jihadnya itu jihad lewat media sosial juga. Jadi bisa mewarnai sehingga kesan yang ada nampak bahwa Indonesia ini sebenarnya ideologinya bukan ideologi keras. Ini menjadi pemikiran bersama. Tentunya sekarang Ansor kan sudah punya kekuatan. Jadi kalau pakai analisa organisasi itu strength, weakness, opportunity dan threat-nya itu sudah strength-nya sudah sangat kuat karena sudah masuk di birokrasi pemerintahan. Opportunity-nya atau kesempatannya juga semakin luas. Tentunya nanti ketika Pak Menteri Agama ini tentunya akan memberikan peluang seluas-luasnya kepada Ansor untuk berkiprah bukan hanya di organisasi dengan lahan garapan yang lebih luas. Karena ini jadi peluang. Ancamannya jelas, paham atau ekstrim kanan. Kemudian kelemahannya ya kita perlu diakui penguasaan di teknologi informasi masih kalah jauh dan kekompakan di organisasi saya pikir masih perlu ditingkatkan. Karena kalau saya pahami, saya pelajari kekompakannya jauh. Ketika yang sebelah itu ada perintah langsung bergerak semua sehingga langsung trending. Nah ini karena memang di bajunya hijau tapi bermacam-macam, isinya bermacam-macam afiliasi. Nah, tentunya masih belum perlu ditingkatkan kekompakan dan kebersamaan sehingga Ansor ini perannya bukan hanya terdengar ketika menjelang Natal, jadi dan tahun baru. Jadi hampir setiap tahun ketika menjelang Natal mesti Ansor sudah kembali lagi almarhum Rianto itu mesti akan posting Natal. Jadi harapan saya tidak hanya di momen itu. Banyak hal, banyak peluang yang bisa dijadikan medan pengabdian bagi rekan-rekan sahabat-sahabat Ansor yang insya Allah akan mendapatkan amanah di Kecamatan Lenteng. Khusus untuk Kecamatan Lenteng, insya Allah kami para pimpinan kecamatan akan mensupport setiap kegiatan, setiap gerakan yang butuh support dari kami, tentunya sesuai dengan kemampuan dan apa yang bisa kami berikan untuk perkembangan Ansor di Kecamatan. Jadi insya Allah kalau dengan NU ya
siap, bukan hanya Ansor saja. Karena kemarin hati-hati yang dari Gunung, GBNU itu sudah sering kita bekerja sama untuk dalam rangka kegiatan-kegiatan depan. Insya Allah selama kami masih menjadi masih memegang amanah di Kecamatan Lenteng, tentunya kami siap untuk berkolaborasi dengan GB Ansor dalam rangka berkegiatan, tentunya sesuai dengan tujuan diberikannya GB Ansor. Jadi kalau saya lihat sekarang juga yang jadi PAC ini banyak yang sudah aktif di desa juga ya. Jadi insya Allah untuk Kecamatan Lenteng termasuk dengan desa, selama masih bisa kita bekerja sama, insya Allah kami dukung dan kami support dalam rangka kegiatan-kegiatan di seluruh Kecamatan Lenteng. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan kepada pengurus lama. Kami sampaikan terima kasih atas segala pengabdiannya selama menjalankan amanah sebagai pengurus di BAC Ansor Kecamatan Lenteng selama 2 tahun. Kemudian nanti yang terpilih menjadi pengurus di masa periode kepengurusan berikutnya, kami atas nama Forum Pimpinan Kecamatan menyampaikan selamat bertugas, selamat beraktivitas, dan semoga ke depan kerjasama, komunikasi, dan kolaborasi dapat ditingkatkan di masa-masa berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Ketua MRJNU Kecamatan Lenteng, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua MRJNU Kecamatan Lenteng. Kepada yang terhormat Bapak Badri Amin dipersilakan. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal wakil, wa la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Qahhar, ya Jabbar, Sadaqallahul azim, amma ba'du. Yang kami hormati segenap Porpimjam Kecamatan Lenteng, khususnya yang mulia Bapak Camat Kecamatan Lenteng dan Bapak Kapolsek atau yang mewakili, seluruh jajaran pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Sumeneb yang kami juga hormati, segenap jajaran pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Lenteng, baik jajaran Suriah maupun Tauhidiyah. Yang kami hormati seluruh pengurus Gerakan Pemuda Ansor Anak Cabang Kecamatan Lenteng, juga seluruh pengurus aktif Gerakan Pemuda Ansor se-Kecamatan Lenteng, serta segenap peserta konferensi anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Lenteng. Pertama, marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan diberi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman dan Islam, serta nikmat sehat dan sempat, sehingga kita bersama
biniatul ngabdi kepada Nahdlatul Ulama dengan dikemas lewat organisasi Badan Otonom Gerakan Pemuda Ansor yang semuanya niat billahi ta'ala ngabdi kepada pewaris Nabi, yaitu para ulama, karena ulama adalah yang menjaga negara Indonesia dan para wali-wali Allah sehingga melahirkan Nahdlatul Ulama dan mendirikan Badan Otonom Gerakan Pemuda Ansor. Salawat ma'asalam, marilah kita senantiasa kita durahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengakis kita minal dhulumati ila nur, yang semuanya dan kita kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada para ulama, sehingga bersambung bersama kepada ulama rasyidin sehingga sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang semuanya kita berharap mendapat syafaat dari beliau Nabi Muhammad SAW. Para peserta dan Porbincang serta pengurus yang kami hormati, mewakili dari pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Lempeng, pertama menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Porbincang, khususnya Bapak Camat yang telah sudi dan ikhlas hadir dan meluangkan waktu, mungkin meluangkan kerja kantor ditinggal demi hadir dalam acara konferensi Gerakan Pemuda Ansor Anak Cabang Kecamatan Lentang. Juga kami pengurus MWJ menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor yang sudah akan menyelesaikan atau memutuskan acara konferensi hari ini, karena mungkin ketua yang baru belum dilantik ya. Saya masih belum dilantik, jadi belum mendapat SK. Mungkin nanti bagaimana dilantik figur atau kandidat yang akan memegang estafet anak cabang Gerakan Pemuda Ansor juga bisa mewarnai seperti cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Sumut. Kenapa kita bertemu pada hari ini? Niat karena ngabdi kepada NU dengan lewat organisasi Banom. Konferensi pada hari ini saya tidak ada temanya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Camat dijadikan tema. Sehingga 2 tahun ke depan Gerakan Pemuda Ansor Anak Cabang bisa terlibat di semua sektor, bahkan bukan hanya di Menteri Agama. Lebih dari itu, saya ingat sejarah perjalanan Ansor, karena saya juga pernah jadi pengurus anak cabang periode pasang surut. Mau tu wilayahnya ngojak bodoh tade bodoh. Karena pada tahun 1988 atau sebelum moneter, Ansor di Lenteng ini memang suram, sehingga di lapangan sepakat di sebelah timurnya dibentuk sementara pengurus. Saya ditunjuk langsung oleh sesepuh agama khususnya di Kecamatan Lenteng, kemudian mengundang Imam Hasim yang penjak ini berutuk saya. Waktu itu tidak ada seperti acara seperti ini, langsung tunjuk pekekot beliau untuk menjalankan Ansor di Lenteng. Maka tahun reformasi sudah mulai berkembang. Seperti maka juga NU mulai ada bungkam, terus ada rantai, kemudian berkembang, sehingga juga Ansor berbuah. Di antaranya buah Ansor ketika tahun 1999
sudah mendeklarasikan sebuah partai. Dengan itu Gus Dur sudah membuat partai, maka buah Ansor ternyata sampai sekarang buahnya subur, nyaman, seperti tidak mau berhenti di legislatif. Contohnya ada, jelas sudah. Padahal sebelum itu Kak Fajar Rahman di masa tahun 1999 masih sekretaris, kemudian ada pemilihan bupati yang kedua, yaitu diantaranya kader Ansor mencalonkan wakil bupati pada waktu itu Kiai Haji Muhammad Soleh. Kan pimpinan siapa? Aku sudah lupa. Pokoknya Ansor. Maka pada waktu itu sudah reformasi berjalan terus, jadi staf pribadi bupati. Ketika waktu itu, maka apa yang disampaikan Pak Camat betul tadi sudah. Maka tema sekarang tantangan Ansor ke depan, bagaimana menggerakkan Ansor di bawah. Maka lewat konferensi hari ini, karena mungkin tambah ketat untuk menunjuk siapa akan memegang estafet, mulai dari tingkat cabang terus wilayah sampai kepada pusat PP. Nah, seperti itu sekarang, maka Menteri Agama yaitu Gus Yakut Khalil Qomat itu selain Menteri Agama otomatis sebagai pengurus besar atau sebagai pengurus pusat kedua Ansor. Nah, ini tantangan di bawah. Bagaimana? Maka dari itu pedoman keorganisasian yang dijelaskan dalam konferensi hari ini harus ada kitab atau perundang-undangannya, yaitu Juknis dan Juklas dalam pelaksanaan peraturan dasar dan peraturan rumah tangga. Untuk itu kami atas nama MWC lemah dan kurang berjalan sebagaimana mestinya, yakni mulai dulu ini di antara intern buka saja di antara intern, jangan saling sikot, jangan saling sekor, jangan saling maka kita harus apa yang disampaikan oleh Pak Camat, kompak bersatu dalam rangka menjaga NU dan menjaga NKRI. Maka ada istilah siapa kita. Nah, Ansor ini harus, karena barisan serbaguna Ansor Banser dulu di Lenteng nggak ada. Tahun 1990-an hanya yang ada Penersak Timur dengan Lak Daya. Nah, sekarang nggak tahu saya untuk kecamatan barisan serbagunanya. Maka apa yang disampaikan oleh Pak Camat, MWC juga sangat mendukung untuk itu. Maka di antara konferensi pada hari ini anak cabang tolong kepengurusan, baik itu anak cabang maupun ranting. Jelas juga mungkin sama dengan MWC, ada ranting bener ranting sekarang. Nah, bagaimana kemandirian dan penguatan ranting-ranting yang ada 20 desa ini juga berjalan apa yang disampaikan oleh Pak Camat. Karena tantangan ke depan selain media massa, dunia maya, maka jelas sentilan-sentilan, postingan-postingan yang ada di dunia maya, di sosial, di media sosial. Ini buktikan saja nanti. Wah, Menteri Agama dari NU lah, dengan Ansor, Ansor. Nah, ini bagaimana kita menjawab di bawah? Wah, wakil presiden dari NU. Nah, bagaimana kita meneruskan? Ini tantangan di bawah bagi generasi muda atau kader NU yang namanya Gerakan Pemuda Ansor. Mari kita jawab ini. Kita jawab bahwa NU adalah jamiah ijtimaiyah, keagamaan dan kemasyarakatan. Apakah boleh masuk ke politik? Banyak sudah. Boleh. Maka mari kita di jajaran desa koordinasi dengan Pak Camat, yaitu kepala desa. Umpamanya tidak sesuai dengan apa ahli sunnah yang dibawa oleh Nahdlatul Ulama lewat Gerakan Pemuda Ansor, kita luruskan. Maka kita berani demi menjaga NU ke depan. Tantangan itu sudah tantangan besar, karena kembali kepada apa yang disampaikan Pak Camat tadi, NU hanya menggunakan, tidak bisa menjaga dan membuat sendiri apa adanya perkembangan dunia pada saat ini. Maka kami atas nama
MWC, kepada anak cabang maupun kepada cabang, tolong kami jangan dilupakan. Tetap ada koordinasi yang baik setiap program dan kegiatan. Alhamdulillah sekarang sudah mulai berkembang. Sekretariat sudah ada, aspirasi, inspirasi sudah ada. Maka sekali lagi harapan kami ke depan, karena ada akreditasi sedikit penilaian organisasi dan malah kok tak ada kok B kok A, so bu ngurus kucing mana ada sama kerja anggota, saya ngurus kucing mana ada. Alhamdulillah sekarang kalau memang ketat dalam rangka konferensi pemilihan kedua dan jajarannya, alhamdulillah berarti ke depan NU betul-betul kuat dan betul-betul kita jaga ke depan. Harapan saat terakhir atas nama pengurus MWC, sekali lagi mari ke depan gerakan pemuda Ansor yang belum berjalan kita gerakkan dan kita jalankan, semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersama ingat kepada mantan Rokis MWC sebelum Jatuh Sabar ke Montako. Ini lagi penyakit ya, penyakit. Kalau tadi pengurus pas tahu bagaimana? Tak hadir, tak aktif, tak kompak. Jadi apa saja kalau nilai kita ada ngap tidak ke Hasyim Asy'ari, ngap tidak ke Walid, ngap tidak ke asal sampung dek para wali, sampung dek wali songo, sampung dek orang-orang rasidin, sampung dek bikinan Nabi. Tidak kata direk bebe. Pokok sepenting abah bener dek Allah Subhanahu wa taala. Tak Allah pangala. Coba pangala. Bertakut ketua pas dua. Orang tadi di sekretaris tak ngerti. Dan ini penyakit mulai dulu juga. Seperti semua jajaran, terutama di anak cabang, di MWC sampai ke titik Poltatus di Pasti. Bila ini kita lemahkan ke depan dengan harapan siapa saja yang jadi ketua Ansor anak cabang ke depan, kita tetap jaga kekompakan dan kebersamaan. Sekian atas nama pengurus MWC, atas segala kekurangan dan kesalahan minta maaf. Mohon bila komentori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan sambutan yang terakhir oleh pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Sumeneb sekaligus membuka konferensi anak cabang pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Lenteng. Kepada yang terhormat Kiai Kumri Rahman, waktu depan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratan muhtaramin, saya pengertian takdimin semoga sadaripun Surya Kiai Abdul Sabar, saya takdimin semoga sadaripun Bapak Camat Bapak Joko Satrio, semoga sadaripun Kapolsek Lenteng atau yang mewakili saya pengertian takdimin. Sahabat, dengan hadirnya Bapak Camat dengan Bapak Kapolsek, ini bukti nyata bahwa pemerintah di Kecamatan Lenteng merindukan kegiatan-kegiatan kita. Kenapa? Karena dengan kita masih berkegiatan, maka tugas dari Bapak Kapolsek yang bertugas untuk menangkap pemakai narkoba, kami mempunyai banar, Pak. Jadi otonom kami ada yang namanya banar, itu tugasnya sosialisasi banar. Untuk yang keamanan desa, kami punya banser. Jadi perlu kami sampaikan bahwa di tahun kemarin, di masa sebelum saya, sahabat MUI SPHI, yang tercatat di kami keinginan beliau, jadinya beliau itu 1.800 kader di era kedua. Itu lain banser. Kalau banser lebih jadi 1.000.
Jadi waktu kami rapat di Kapolres barusan tentang pengamanan tahun baru, jumlah dari Kapolres yang di waktu rapat dengan Banser lebih banyak Banser. Jadi semisal Bapak Kapolres kebetulan beli sepatu ukurannya salah ukuran gitu Pak, mungkin terlalu besar terlalu kecil, jangan langsung dibuang Pak, bisa dilempar ke Banser gitu. Sahabat yang kami muliakan juga Ketua Tamfid Lenteng yang mewakili sahabat-sahabati dari Fatayat, kemudian Muslimat, hadir juga Perhunu, juga yang hadir Ranting mungkin MWC, Pagar Musa, luar biasa banyak yang hadir saat ini, dan ini yang hadir adalah perwakilan dari Ranting-Ranting dan sahabat Ketua Ranting, sahabat Sukron beserta jajarannya, Kasat Kor Ion Banser Lenteng yang saya hormati pula. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama guna melanjutkan musyawarah, yaitu konferensi anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Lenteng, yang mana atas nama pimpinan cabang kami mengucapkan dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan yang Sukron. Karenanya saya menginstruksikan kepada sahabat Muzani bagian wakil ketua bagian keorganisasian ketua 1 untuk menarik Sukron ke cabang, karena sudah luar biasa Sukron menghidupkan ranting-ranting selenteng. Jadi Sukron saya tarik ke cabang agar ada regenerasi berikutnya. Beliau sudah luar biasa dalam berkhidmah kepada Ansor, kepada NU. Jangankan ranting, lebih dari kegiatan tersebut sudah ada di Lenteng, melebihi dari kegiatan cabang, yaitu BUM Ansor sudah ada di Lenteng, yaitu di Cakreng, badan usaha milik Ansor ini sudah ada di Lenteng. Jadi ke depan kita akan berusaha untuk bisa mandiri. Kita sudah berbasis database kader-kader Ansor. Ini adalah tugas kita bersama. Jangan sampai ada kader Ansor yang belum mempunyai usaha. Jadi saya tegaskan kepada ketua, dan ini amanah kepada ketua PAC Lenteng yang akan datang, atau setelah ini akan ada pemilihan atau suara mufakat. Saya wajibkan untuk mendata secara valid berbasis database. Kader Ansor tidak boleh ada yang nganggur. Berikutnya sahabat, ini merupakan sebuah konsep besar yang telah Rasulullah menyampaikan bahwa orang yang robih, orang yang sukses untung, sebuah tolak ukur dari organisasi akan dikatakan berhasil apabila masa setelahnya itu khairan min amsihi. Jadi lebih bagus daripada masa sebelumnya. Jadi kalau masa sebelumnya pada masa Sukron masih sebatas BUM yang ada di Cakreng, maka masa depan atau setelah ini tahun berikutnya ada BUM di beberapa ranting-rantingnya. Kemudian kalau di tahun masa Sukron masih ada di Lenteng ini ada anggota kader yang aktif sebanyak beberapa orang, maka tentunya di masa berikutnya terus bertambah. Jadi untuk yang di cabang, kami di masa murid itu berhasil 1.800 lebih, maka target saya cuma 1.000, tapi per tahun. Jadi target saya adalah 4.000 selain Banser. Karena Banser kami akan merekrut lebih dari itu atau minimal 50, artinya 2.000 Banser lagi. Jadi ke depan seperti itu.
Kalau masih setara, itu dikatakan orang yang rugi. Apalagi lebih buruk, maka itu adalah orang yang celaka, orang yang palang. Jadi sahabat, tentunya ini adalah tugas kita bersama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai tadi, bahwa kita di NU ini adalah mengabdi. Artinya kita betul-betul mengikhlaskan diri, ikhlas semata ini perjuangan untuk Masyayikh Nahdlatul Ulama dan demi cinta kita kepada NKRI. Sahabat, keberhasilan sebuah organisasi itu akan berhasil karena keberhasilan dalam sebuah organisasi ini adalah merupakan impian bersama. Sebuah organisasi itu adalah keniscayaan untuk menggapai cita-cita. Sebenarnya saat ini sudah banyak yang kurang paham atau mungkin gagal paham tentang gerakan-gerakan kita. Gerakan kita ini jelas. Kita jelas gerakan kita yaitu mempertahankan faham Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah. Jadi barometer ke depan Ansor yang hadir kegiatan MDS yang memang berkopiah-kopiah atau alumni-alumni pondok itu masih setengah berhasil. Kalau sudah ada kegiatan majlis dzikir dan sholawat yang hadir itu sebanyak anteng-antengan, seakatu-tatu, itu baru berhasil. Karena dakwah sebenarnya adalah minat zulumati ilah nur. Kita berpikir bagaimana kita tidak merepotkan Kapolsek Lenteng agar tidak memburu pemuda-pemuda. Biarkan Bapak Kapolsek ini santai-santai saja. Bagian pemuda-pemuda yang nakal kita upayakan untuk bertobat dan bersama kita. Jadi itulah sahabat, kita berusaha ke depan. Gerakan kita itu adalah gerakan yang berbasis ranting, yaitu di desa-desa. Jangan kalah kepada PAJ-PAJ yang lain. Yang di Gapura ini bukan cuma ranting, anak ranting sudah masih, dan bahkan bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu melibatkan masyarakat umum. Saya barusan melaksanakan praraker tingkat cabang dan saya menginstruksikan pula, dan ini mungkin sebagai bahan kepada ketua yang terpilih nanti, saya mewajibkan untuk menghatapkan kitab risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena karya pendiri Nahdlatul Ulama, kalau kita mau mengabdi tapi yang tak unik kada menambah hasil kan lucu. Karenanya saya mewajibkan kepada semua PAC, ranting-ranting, bahkan anak ranting untuk bisa menghatamkan kitab tersebut. Kemudian setelah hatam kita akan melaksanakan acara tasyakuran yang nantinya itu kita mengundang kiai-kiai desa, kiai-kiai sepuh, kiai-kiai kampung, guru-guru kita, bahwa tampaklah Ansor adalah ngaji, oh Ansor adalah dibaan, oh Ansor tahlilan. Jadi biar masyarakat tahu bahwa kita adalah mengaji dan betul-betul mengabdi kepada Masyayikh Nahdlatul Ulama. Sahabat, tentunya waktu akan terus berjalan. Kita harus mengadakan beberapa peningkatan-peningkatan, perubahan-perubahan. Kami di cabang sepakat dan akan melaksanakan apa yang disampaikan Bapak Camat barusan. Kami sudah membuat tim media. Jadi setiap kegiatan kita itu kita akan mediakan. Jangan kalah kepada mereka. Idharu bi ta'atikum kama yatadhaharuna bi ma'asihim. Mereka berani dengan maksiatnya menampilkan, mengupload dengan joget-jogetannya. Oh kita kegiatan yang taat-taat, kegiatan yang bagus, kira-kira apa kita kok tidak mampu. Tentunya itu sahabat, seperti ranting Tarogan ini sering saya lihat di Facebook, luar biasa kegiatan masif risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Sudah hatam? Belum. Kalau hatam bila kita saya nanti subsidi dana tasyakurannya. Ya, tepuk tangan untuk Tarogan dulu. Luar biasa. Jempolnya nanti ambil di cabang. Kan beda yang cabang aja. Berikutnya sahabat, saya berpikir karena kita ini adalah pemuda, maka tentunya darah kita ini masih darahnya hangat-hangat semua. Jadi tolonglah
sahabat, kalau Anda memiliki impian-impian besar tentang Ansor, itu dimusyawarahkan. Sebagaimana yang kita nyanyikan bersama tadi, Ansor maju satu barisan. Artinya yang dikatakan hikmah yang betul adalah mengikuti apa yang diperintah, bukan mengikuti apa yang diinginkan. Kalau mengikuti apa yang diinginkan, maka tentunya likulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala, setiap orang personel ini ada idenya masing-masing. Oh, kalau terlalu Ansor nggak nikah, kalau terlalu Ansor berbeda, oh sanggup. Karenanya ini yang dikatakan jalan musyawarah, yang tentunya kita sebagai putra laki dari NU maka harus berkomunikasi amit yoneti silaturahim kepada Tanfid MWC NU yang di Lentang ini. Mana kita ini sarang beliau pon celaka ni, monggo kebaar monggo kadar Ansor bagus tapi monggo MWC tak bagus pon celaka ni. Karena kan itu jakolang. Sanosa apa yang disepakati nanti dalam kegiatan-kegiatan kita seperti bersih-bersih atau hal lain kita yakinin, maka kita harus patuh kepada Tanfid, kepada NU. Karenanya sahabat, ke depan kita masukkan lagi pertemuan-pertemuan, musyawarah-musyawarah, kita berdiskusi sehingga kita melahirkan ide-ide dan kegiatan-kegiatan yang kemanfaatannya, kemaslahatannya kembali kepada masyarakat Lentang secara umum. Satu, yang kedua kembali kepada organisasi, yang ketiga kembali kepada pelaksananya. Ditimbang dengan tiga hal tadi. Kalau kegiatan tersebut ada kemaslahatan untuk masyarakat Lentang, ada kemaslahatan yang kembali kepada kader Ansor, ada kemaslahatan yang kembali kepada Ansornya, kepada organisasinya, maka laksanakan. Tapi tentunya dimusyawarahkan dulu. Kenapa? Betul, dalam Islam memang kita dituntut untuk berpikir. Kewajiban pertama kita adalah iman dan yakin kepada Allah. Iman dan yakin kepada Allah itu dengan apa? Dengan bin nadri, dengan nador. Nador apa maksudnya? Adalah mengerahkan pikiran kita makrifat kepada Allah. Kewajiban pertama seorang yang muslim yang lahir setingkatan mukallaf, kalau sudah mukallaf wajib makrifatullah, wajib mengetahui Allah. Bagaimana bisa mengetahui Allah? Dengan bin nadri, dengan berpikir. Tapi dulu sahabat ketahui, berpikir ini bukan satu-satunya cara untuk menggapai kebenaran. Kenapa? Karena di atas berpikir itu ada yang namanya wahyu, ada yang namanya ilham. Jadi karenanya berdirinya Nahdlatul Ulama ini tentunya bukan didirikan oleh orang-orang biasa, tapi didirikan oleh beliau-beliau yang telah dekat kepada Allah. Tentunya dalam contoh saja dalam penulisan logo Nahdlatul Ulama, kenapa dotnya di situ kok panjang? Maka ini memberikan sebuah motivasi kepada kita bahwa dalam perjuangan itu kita harus panjang. Perjuangan kita ini bukan sehari, 2 hari atau 3 hari. Perjuangan kita ini harus intens, harus istiqomah. Kenapa kok panjang? Karena memang sulit. Paling sulitnya makhraj diucapkan itu adalah dot. Sehingga Nabi menyampaikan ana afsahuman nafaqobit dot. Maka dot inilah perjuangan kita ini adalah inspirasi kepada kita. Perjuangan kita ini bukan cuma di rumah-rumah, kita harus bergerak. Sahabat, apa jaminan sahabat ketika bergerak di Ansor? Jangan khawatir, jelas man amila sholihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahum hayatan wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Jadi yang penting kita harus bergerak. Kita sampaikan ayo noro. Jadi seperti itu. Jangan kalah kepada nafsu kita. Yang kedua, jaminan kita juga adalah setiap kita akan mengajak, maka tentunya itu diukur dengan ahsan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang bagus. Bagaimana yang bagus? Sesuai dengan visi dan misi, sesuai dengan PDP, ART, PO, Gerakan Pemuda Ansor. Jadi nyerada jadi itu ada. Lagi pas mereka tak cocok. Kalau mohon maaf untuk seragam, memang saya sengaja ini tidak sesuai dengan PO. Seragam yang resmi adalah lengan pendek. Saya buat seperti ini karena saya logo sarung taufik. Kan kolam menengan pandangan seperti itu. Jadi sahabat, kalau Nabi Ansor Lentang ini sudah bisa nyikot TV, pas nyikot seperti ini keliru, jangan diikuti.
Jadi sahabat, apapun yang dikerjakan pimpinan kita yang keliru itu jangan diikuti. Tapi ini karena dalam NU ini ada yang istilahnya takliman atau takdiman, maka ini boleh untuk saya saja. Likulli saja mustasnayatun. Setiap sesuatu itu ada pengecualiannya. Jadi saya untuk saya boleh seperti itu. Berikutnya sahabat, jaminan kita yang terakhir adalah ibadah mentak pada kita khusyuk, kita khusyuk dia. Jangan ibadah kumera takut ke orang tua, jangan kumera buto, jangan bila enggak ka kontak, bila elang kontak kita sengsal. Mau dimatang kontak, lek coba apa jadi mama kontak kemak, coba apa jadi bisa mengujar enggak kontak, lebih lah mengujar mesti enggak kontak. Jadi adalah mengukur dan melihat ibadah amaliyah kita kepada Allah ini masih jauh dari suatu kehidupan. Khusyuk kontak khusyuk, mau apa bermana salam. Jadi terbesar harapan kita adalah doa dari bahasa Masyari, yaitu barang siapa saya hendak urus di mau di NU maka jadi yang kebetulan santri mulai yang kebetulan santri binak potona itu angkat itu husnul khotimah orang kak dintoh iolati khawatimihi ia bisa ki akhirat mon akhir husnul khotimah mereka jese pangatro dari para wali para ulama para masyayikh tro akhir sebagus maka kata kenapa akhir setelah bagusnya maka mulai terlalu bagus juga apa masyarakat itu kullun muyassarun lima khuliqalah sebab sesuatu itu sesuai dengan ditakdirkannya dengan takdirnya. Kalau orang ditakdirkan mondok di pondok pesantren Robin, bukan Gaudatul Thalibin ya, tapi di lapas sana, di rutan. Saya rumah tahanan, saya sering ngisi di sana. Itu kenapa? Gempang bersemak narkoba, masuk kan penjara. Maka yakinlah sahabat-sahabat dan bersyukurlah sahabat-sahabat ditakdirkan berada di barisan NU, sahabat ditakdirkan berada di barisan Ansor. Maka disinilah sahabat akan mengenyam beberapa pendidikan, beberapa kaderisasi, kitab-kitab yang akan sahabat dengarkan, yang akan sahabat kaji. Maka disitulah Allah menghendaki sahabat sebagai orang yang baik. Jadi Allah ketika menghendaki orang yang baik, maka Allah yufaqihu fiddin, akan diberikan kepahaman dalam agama. Di mana mendapatkan kepahaman agama? Yaitu harus dengan sebuah organisasi. Karena kalau kepahaman agama tidak dengan organisasi, dengan sistem, tidak mulai dari awal dengan bersanad, maka sanadnya nanti nyambung ke kabel, nyambung ke pulsa. Artinya kumrah aja lewat YouTube. Jadi kalau mereka yang Islamnya masih bubernya jegenjen namanya tuluna, Arab Islam jegenjena, istajar Islam lewat YouTube. Maka di mana ada lafaz jihad dia ikut. Ternyata jihadnya itu adalah jihad yang hanya mengatasnamakan jihad. Ini jelas dalam kitabnya Bahasa Masyari halaman 4 baris dari atas. Mau nih kalau macam yang lintang mana? Kan kalau ini kita lintang. Bahwa tahun 1330 Hijriah itu akan ada paham-paham yang mutanawiat yang bermacam-macam yang akan menyebar di Indonesia. Kenapa itu terjadi? Mereka bertujuan bukan tujuan untuk agama, tapi itu agama cuma di bawah yang hanya tujuannya itu adalah di maliyah. Apa maliyah? Untuk bahasa mudahnya adalah tujuan politik. Sahabat, Ansor NU ini tidak berpolitik, tapi Ansor dan NU ini harus mampu mengarahkan politik tersebut. Saya sampai detik ini jadi ketua Ansor. Bukan seperti yang barusan yang sudah jadi DPR, saya tidak mempunyai impian atau cita-cita atau dalam mimpi liar saya, mimpi nyenyak saya tidak mau jadi DPR. Tapi saya menginginkan untuk 2000 berikutnya pilihan, kalau saat ini cuma ketuanya yang jadi DPR, ketua Ansor kemarin jadi DPR, maka untuk tahun berikutnya harus ada 5 dari kader Ansor. Ambil kan, kenapa saya keraguan dengan sore. Jadi ada sahabat yang terakhir dari saya, karena kita ini adalah sebagai pejuang, maka harus ada wiritan atau istiqomah yang harus diistiqomai. Sahabat Uri jadi DPR itu bukan langsung apeling tangan langsung ditintan. Beliau mempunyai istiqomahan puasa Senin Kemis. Sahabat hari terakhir puasa.
Pada ketika itu apa sampean? Bahkan biasa kan Senin Kemis, Ahad apa sabari. Kemarin saya ketemu di Batu Putih itu. Oh mungkin kalau pernah lahir hari Ahad. Jadi saya kelahiran. Mati. Bertirakat. Kak saya tidak mampu kalau puasa itu. Karena saya kalau melihat rokok itu ya Allah tidak puasa ya. Godaan terbesar itu saya rokok cuma. Untuk godaan yang lain saya bisa kuat. Tapi saya mampu ganti dari puasa sebagai pimpinan cabang saya baca sholawat minimal 10.000 sehari semalam. Jadi saya tahu kalau ibu sehari semalam saya 10.000, ini dapat 2.000 masih. Jadi saya sahabat harus ada wiritan keistiqomahan. Kalau nanti butuh ijazah kisah kita sama kayak habis nanti sobatnya minta ijazah. Lagi impian tempat orang labun nangis atau dulu sore tempat orang labun. Makan sore. Jadi Pak Polisi saja punya jasa. Jadi beliau itu berani itu bukan cuma mengandalkan senapannya ke tembaknya itu, nanti juga militan anti peluru kebal itu ada pihak polisi itu. Tapi tidak usah dicoba ya. Tidak usah dicoba dulu. Maaf Pak, ini aman Pak untuk yang Ansor kalung semua Pak. Jadi selain Ansor saya tidak menjamin. Kalau Ansor ada yang nakal-nakal langsung saya pecat. Langsung saya ubah menjadi Ibnu lagi. Sahabat yang mulia, terima kasih dan dengan ini kita akan buka acara konferensi anak cabang Gerakan Pemuda Ansor dengan pembacaan Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Rois Surya. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan pembacaan Fatihah barusan acara konferansap pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor tentang resmi dibuka. Dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya penyerahan secara simbolis hasil usaha Bung Ansor pengurus lanting Desa Cangkreng. Kepada terhormat Bapak Camat Kedua Lenteng dan Ketua Cabang Gerakan Pemuda Ansor untuk mengambil tempat. Kepada sahabat Sukron SPDI dipersilahkan. Nggak letengnya gimana? Terima kasih kami sampaikan.